SD Negeri 12 Tanah Abang adalah sebuah sekolah dasar yang terletak di Desa Muara II, Kecamatan Tanah Abang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, saya melakukan inovasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesesuaian dengan peserta didik, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Betty Marlina. Saya adalah guru dari SD Negeri 12 Tanah Abang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang dilakukan di kelas 4 SD Negeri 12 Tanah Abang pada pembelajaran IPA dengan melakukan kegiatan ular sanca yang merupakan singkatan dari uji nalar sains ceria dan permainan edukasi ular tangga bertanya. Berikut adalah praktik baik yang saya lakukan. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, berkesesuaian dengan kebutuhan dari peserta didik, dan menyenangkan. Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berkesesuaian dengan kebutuhan, serta bisa tetap memberikan intisari dari pembelajaran, maka kita harus bisa menciptakan inovasi dan kreasi. Untuk hal tersebut, maka saya berkreasi untuk menciptakan kegiatan ular sanca yang merupakan singkatan dari uji nalar sains ceria. Ular sanca, uji nalar sains ceria yang saya laksanakan di kelas 4 SD Negeri 12 Tanah Abang ini dilakukan melalui pengamatan atau penalaran terhadap peristiwa yang akan diamati. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan proses tanya jawab untuk mengetahui kesiapan belajar dari peserta didik. Kegiatan ular sanca ini, peserta didik saya melakukan uji penalaran melalui pengamatan dan diskusi bersama rekan kelompoknya, yaitu pada materi sifat-sifat cahaya. Ada 3 peristiwa yang dilakukan uji penalaran oleh peserta didik saya melalui praktikum atau uji coba secara langsung, dan peserta didik saya melakukan diskusi kelompok. Posisi pensilnya. Pada praktik penalaran atau uji penalaran yang dilakukan di kelas 4 ini, topik yang dibahas adalah mengenai sifat-sifat cahaya. Peserta didik melakukan penalaran dan pengamatan terhadap 3 peristiwa yang merupakan bagian dari sifat-sifat cahaya. Peristiwa pertama yang dilakukan penalaran adalah sifat cahaya, yaitu bisa dibiaskan. Peserta didik mengamati keadaan pensil yang berada di gelas bening yang berisi air. Membesar atau tidak? Coba. Silakan kelompok lain juga amati untuk peristiwa yang pertama. Peristiwa kedua yang dilakukan pengamatan yaitu sifat cahaya yang bisa menembus benda bening. Pada peristiwa ini, peserta didik mengamati keadaan senter yang menghasilkan cahaya yang bisa menembus benda bening.
Kemudian, peristiwa ketiga adalah peserta didik melakukan percobaan mengenai sifat cahaya yang merambat lurus. Di sini disediakan sebuah lilin dan juga kertas yang sudah diberi lubang untuk mengetahui sifat cahaya yang bisa merambat lurus. Setelah melakukan uji penalaran dan diskusi, peserta didik mempresentasikan atau memaparkan hasil uji nalar dan diskusi mereka secara bergantian. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan. Anak-anak paparkan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok ini dulu. Silakan. Siapa perwakilannya? Sandi. Berdiri. Bacakan peristiwa 1 apa, peristiwa 2 apa, peristiwa 3 apa. Peristiwa 1 posisi. Besar-besar suaranya. Posisi pensil lebih besar. Oke, peristiwa kedua? Menembus. Menembus apa? Menembus cahaya. Jelas. Jelas. 3? Cahaya datang merambat lurus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Setelah memaparkan hasil diskusinya, peserta didik diajak untuk melakukan permainan edukasi yang dimodifikasi oleh guru, yaitu permainan edukasi ular tangga bertanya. Permainan ini adalah permainan yang diadaptasi dari permainan ular tangga, namun diselipkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sedang dibahas, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Berikut adalah pelaksanaan permainan edukasi ular tangga bertanya. Permainan edukasi ular tangga bertanya ini merupakan permainan edukasi modifikasi dari permainan ular tangga yang sering dimainkan oleh peserta didik. Guru mempersiapkan papan ular tangga yang besar, kemudian sebuah dadu dan kartu pertanyaan, jawaban, reward, dan juga hukuman. Peserta didik diwakilkan oleh 1 orang dari tiap kelompok, lalu memulai permainan. Peserta didik akan maju sesuai dengan jumlah dadu yang keluar. Kemudian nanti peserta didik akan membuka pertanyaan pada kartu pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan ada di kartu jawaban. Jika jawaban benar, maka nanti peserta didik mendapatkan reward, bisa berupa koin ataupun reward lainnya. Namun, jika jawabannya salah, maka peserta didik akan membuka kartu hukuman. Hukuman yang diberikan peserta didik banyak jenisnya, seperti menyanyikan lagu balonku ataupun mundur beberapa langkah dari papan ular tangga bertanya. Melalui permainan edukasi ular tangga bertanya dan juga kegiatan ular sanca, uji nalar sains ceria, maka kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, berkesesuaian dengan peserta didik dan bermakna bisa kita ciptakan di pembelajaran sekolah dasar. Itulah praktik baik saya dalam melaksanakan pembelajaran IPA yang menyenangkan, berpihak kepada peserta didik, berkesesuaian dengan peserta didik, dan tetap dapat menyampaikan intisari pembelajaran melalui kegiatan ular sanca, uji nalar sains ceria, dan permainan edukasi ular tangga bertanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.